Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafi dari kelas 11 US1. Di sini saya akan melaksanakan tugas biologi berupa praktikum untuk menentukan letak reseptor pengecap pada indera lidah. Sebelum melakukan praktikum pada pagi hari ini, saya telah mempersiapkan bahan-bahan untuk melakukan praktikum ini, yaitu berupa untuk bahan-bahannya. Bahan yang pertama adalah 1. Kopi. Bahan yang kedua adalah garam dapur. Kemudian ada gula pasir. Selanjutnya ada jeruk nipis. Dan ada air aqua. Sementara untuk alat-alatnya, alat yang pertama adalah tisu. Kemudian ada 4 buah gelas. Selanjutnya ada cotton bud, serta pisau dan tataan untuk memotong jeruk nipis nantinya. Dan yang terakhir adalah sendok. Setelah alat dan bahan yang telah disiapkan tadi, langkah selanjutnya adalah membuat larutan pada setiap bahan-bahan yang telah disiapkan tadi. Untuk larutan yang pertama, saya akan membuat larutan jeruk nipis. Untuk langkahnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk membuat larutan jeruk nipis kali ini, siapkan jeruk nipis lalu pisau. Kemudian irislah jeruk nipis tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian peras jeruk nipis yang telah menjadi beberapa bagian tersebut ke dalam gelas yang telah disiapkan. Langkah pertama adalah iris terlebih dahulu. Setelah teriris seperti ini, langkah selanjutnya adalah memeras setiap bagian jeruk nipis tersebut ke dalam gelas yang telah disiapkan tanpa diberi air. Kita siapkan gelas, lalu kita peras dalam gelas tersebut. Setelah larutan jeruk nipis tersebut siap, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan cotton bud serta larutan yang telah kita buat tadi. Kita berkumur terlebih dahulu untuk menetralkan mulut kita. Bentar, saya kumur dulu. Setelah selesai berkumur, kita masukkan cotton bud yang telah kita siapkan tadi ke dalam larutan jeruk nipis tersebut. Lalu kita letakkan pada setiap bagian lidah kita. Untuk rasa asam pada larutan jeruk nipis ini, bagian lidah yang paling merasakan asam yaitu bagian
samping belakang. Setelah kita meletakkan larutan jeruk nipis ini ke lidah kita, jangan lupa untuk berkumur terlebih dahulu untuk membuat larutan selanjutnya, agar mulut kita rasanya tidak tercampur dengan larutan jeruk nipis yang setelah saya coba tadi. Untuk larutan yang kedua, di sini saya akan membuat larutan kopi sebagai bahan praktikum pada pagi hari ini. Untuk cara membuatnya, kita simak video berikut ini. Untuk membuat larutan yang kedua atau larutan kopi, siapkan bahan-bahan berikut ini, yaitu kopi, lalu alatnya berupa sendok dan gelas, serta air aqua. Untuk takarannya, kita menggunakan air aqua 20 ml atau setara dengan 5 sendok makan. Kita tuangkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan bubuk kopi ke dalam larutan tersebut sebanyak 1 sendok makan. Kita aduk agar merata. Setelah larutan kopi yang kita buat tadi, maka selanjutnya sama seperti pada tahap yang sebelumnya, yaitu siapkan cotton bud, lalu larutan kopi yang telah kita buat. Kemudian kita celupkan cotton bud ke dalam bubuk kopi yang telah kita buat tadi, ke dalam larutan kopi maksud saya. Kita celupkan, lalu kita letakkan larutan ini ke bagian lidah kita. Lalu kita rasakan bagian mana yang paling tajam terhadap rasa pahit pada kopi ini. Setelah melakukan hal tersebut, saya merasakan rasa pahit yang sangat tajam ketika pada bagian belakang lidah. Ketika saya letakkan di bagian samping depan, samping belakang atau ujung, tidak merasakan begitu pahit. Namun ketika saya letakkan di bagian belakang, cenderung pada rasa pahit yang sangat tajam, sehingga bagian pahit dapat kita rasakan pada pangkal lidah. Sebelum ke larutan selanjutnya, kita berkumur terlebih dahulu agar mulut kita steril atau bersih dari larutan yang sebelumnya. Setelah berkumur, kita akan membuat larutan yang selanjutnya, yaitu larutan gula. Untuk cara membuat larutan gula, simak video berikut ini. Untuk membuat larutan gula, siapkan bahan-bahan dan alat seperti ini, yaitu air, gula, dan sendok, serta gelas untuk sebagai wadah. Seperti halnya larutan sebelumnya, larutkan 20 ml air aqua atau air yang kita gunakan nanti sebanyak 20 ml atau setara 5 sendok makan. Kita tuangkan.
Setelah kita siapkan air, lalu kita masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam larutan tersebut. Kita masukkan, kita aduk agar merata. Setelah kita membuat larutan gula seperti pada larutan sebelumnya, kita siapkan kembali cotton bud serta larutan gula yang telah kita buat. Kemudian kita celupkan cotton bud ke dalam larutan tersebut. Tadi kita sudah berkumur ya sebelumnya. Kita masukkan cotton bud ke dalam larutan tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam mulut kita, khususnya lidah, yaitu bagian ujung, samping depan, samping belakang, serta bagian belakang, mana yang akan lebih terasa nantinya. Untuk rasa manis yang paling kuat, yang pertama kali saya rasakan berada di ujung lidah, sehingga ketika kita merasakan rasa manis pada suatu makanan atau minuman, maka bagian lidah yang paling tajam dalam merasakan rasa manis yaitu adalah ujung lidah. Setelah melakukan uji coba tersebut, jangan lupa untuk berkumur untuk melakukan uji praktikum larutan selanjutnya. Setelah berkumur, untuk larutan yang terakhir yaitu kita akan membuat larutan garam dapur. Untuk cara membuatnya, kita simak video berikut. Untuk cara membuat larutan garam, kita cuci terlebih dahulu sendok yang kita akan gunakan. Kita keringkan menggunakan tisu. Siapkan garam, lalu gelas serta sendok. Untuk cara membuatnya sama, kita larutkan 20 ml air atau sekitar setara dengan 5 sendok makan air. Kita masukkan. Setelah kita masukkan air, kita masukkan garam sebanyak 1 sendok makan. Masukkan ke dalam larutan air tersebut. Kita aduk supaya merata. Setelah larutan garam yang kita buat tadi siap, sama seperti langkah sebelumnya, kita siapkan kembali cotton bud serta larutan. Kemudian kita masukkan cotton bud dalam larutan tersebut. Lalu kita masukkan ke bagian lidah kita, bagian depan, samping belakang, serta belakang. Kita akan tahu bagaimana bagian lidah mana yang cenderung kuat dalam rasa asin pada garam tersebut. Kita masukkan. Untuk rasa asin pada larutan ini, saya rasakan bahwa di bagian lidah bagian depan, samping depan, terdapat cenderung kuat dalam rasa asin tersebut. Sementara bagian ujung
samping belakang serta belakang tidak begitu kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan praktikum berdasarkan larutan-larutan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa untuk bagian ujung lidah kita dapat merasakan cenderung kuat dalam rasa manis. Setelah itu, untuk bagian samping depan, kita akan cenderung merasakan rasa asin. Lalu di bagian samping, bagian belakang, kita cenderung merasakan asam. Lalu yang bagian terakhir, bagian belakang, kita cenderung merasakan rasa pahit. Itu pada larutan kopi tersebut. Sekian video praktikum yang pada pagi hari ini yang setelah saya buat. Bila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.